Trans 7 masih bersama saya Lucy Wiryono dan Joni Lono Mulia. Sekarang kita langsung tanya ke Mas Joni, kira-kira rider unggulan untuk di Andalusia GP hari ini siapa? John? Saya melihat Maverick Viñales. Saya? Pertama, setelah Kenapa? kemarin Kelihatan lebih relax gitu dia? satu itu, kedua juga kemarin ya kalau mamanya gagal pole position itu pasti mutung nggak? Ini nggak, wah ya sudahlah. Tapi dia sudah mendapatkan race pace-nya. Cuma tinggal kita melihat nih, apakah pilihan ban di seri kali ini sama dengan tahun lalu atau dia ada perubahan? Kalau saya ada perubahan, kemungkinan Maverick Viñales bisa fight ke depan. Nah, iya nih, ini yang ditunggu sih sebenarnya. Jadi kita pengen banget ngeliat starting grid-nya sambil kita lihat pilihan bannya ya kan, karena waktu minggu lalu kita berdua sama-sama kaget, wah dia pakai soft di kondisi sepanas ini gitu. Dan harus diingat juga kalau tadi ketinggalan Mas Joni udah sempat bilang bahwa hari ini sebetulnya kondisinya lebih panas daripada minggu lalu. Nah loh, jadi Viñales. Saya Viñales, kemudian Quartararo. Mungkin di tiga ini bisa Dovizioso atau mungkin Miller juga. Nah, kenapa? Nah, Miller tuh sebenarnya yang aku penasaran juga waktu di Jerez minggu lalu dia bilang bahwa agak sedikit ada arm pump nih, gitu kan. Tapi dia bukan arm pump kan? Bukan. Tapi dia agak mati rasa aja. Agak mati rasa, tapi kemudian ada lagi. Tapi memang karena kondisinya kemarin ya kalau kita melihat gaya balap dari Jack Miller sendiri coba memaksakan untuk tidak sampai kececeran. Ini menjadi problem karena pada saat mungkin menguras atau mengeluarkan kemampuan cukup besar di 15 lap awal, ini buntutnya akan merepotkan di 15 lap berikutnya karena ya selain ban sudah cepat aus, kemudian motornya cepat melaju juga kencang, ini membutuhkan effort lebih tinggi lagi. Ini mungkin yang harus diatur atau di-manage lebih baik lagi oleh Jack Miller. Minimal ya kalau saya kasih acuan ya, kalau boleh kasih acuan ke Jack Miller. Semoga mendengarkan ya Jack Miller. Kayak Dovizioso lah gitu, pelan dulu, tapi sudah di beberapa atau 10 lap terakhir baru dia melakukan tekanan. Tapi apa sih yang bikin beda Joni? Karena ini sekarang kita udah masuk ke sighting lap jadinya. Jack Miller sempat bilang di Jerez ini sebetulnya kalau dianalogikan ini ibaratnya kalau orang tuh nggak bisa ngeselonjorin kaki kalau buat Ducati, karena bahkan nggak nyampe gigi 6 aja nggak dapet gitu. Apa bedanya sebetulnya? Karena kita lihat Yamaha begitu mendominasi di sini gitu. Kalau Marquez ya udahlah ya, kemarin dia juga dari 19 dia bisa naik lagi ke 3 itu udah nggak tahu Hondanya, nggak tahu Marquez ya gitu ya, itu dua kombinasi yang emang udah cocok banget kan. Apa yang sebetulnya membedakan dan jadi handicap buat Ducati sebetulnya? Kenapa sampai nggak bisa keluar performa? Apa karena karakteristik sirkuitnya, layoutnya atau apa? Ya kalau kita melihat bahwa keluhan Ducati kemarin itu agak sulit untuk menikung di tikungan yang benar-benar rolling dan juga patah dan hard braking. Ini juga ini sirkuitnya juga nggak terlalu panjang. Terlalu panjang, kemudian juga ini benar-benar menuntut pelincahan motor karena beberapa tikungannya itu variasi kiri kanan. Dan ini memang bukan karakter Ducati. Baru bisa mungkin untuk pembalap ya seperti Pecco Bagnaia, dan Pecco Bagnaia pun itu harus melakukan perubahan riding style. Dan itu pun belum tentu ketahuan apakah bisa efektif untuk seluruh balapan, karena kalau kita lihat Bagnaia sendiri kan bikin waktu bagus terus keluar, tapi giliran menggunakan tes yang lain lagi tidak konsisten waktunya. Ini yang menjadi problem dari Ducati. Sementara karakter yang mungkin cocok adalah diterapkan oleh Dovizioso, di mana dia tetap menjaga ritme, kemudian melakukan serangan di akhir-akhir, di mana saat pembalap-pembalap lain mungkin mulai kedodoran, dia memanfaatkan kelebihan yang masih dimilikinya, terutama daya cengkram ban. Saya pengen minta pendapatnya Joni Lono juga nih, soalnya kemarin Alberto Puig sempat ngomong gini katanya, rider-rider itu yang sekarang lagi bersaing untuk mendapatkan gelar juara dunia di MotoGP 2020 karena Marc Marquez tidak race, kayaknya akan menurunkan nilai kalau dia jadi juara deh, karena nggak ada Marc Marquez. Istilahnya nggak asik ya, nggak ada Marc Marquez. Tapi yang lucunya adalah sebetulnya Marc Marquez sendiri dia menyanggah juga. Menyanggah juga apa yang dikatakan oleh Puig juga. Dia bilang, loh, ya namanya orang udah juara, mau ada nggak ada saya, dia layak mendapatkan itu dan nilainya tetap sama baiknya gitu. Apa yang Joni lihat dari ini? Apakah
kok aku melihat ada sedikit ketidakcocokan, ya nggak sih, kayak jadi nantangin Puig gitu, ya nggak sih? Tapi memang kalau kita melihat sih efek dari manajemen by konflik, saya mengatakannya manajemen by konflik ala Puig, karena kalau kita Kayaknya melihat dia panas dulu ya. iya, pokoknya semenjak dia masuk ini di HRC kok kayaknya berjalan terus, mulai dari banyak skandal perginya Pedrosa, masuknya Jorge Lorenzo, Nah, ini kemudian kita sambil lihat starting oke, grid-nya. starting grid di Fabio Quartararo. Ya. Ada Maverick Viñales di posisi kedua, Francesco Bagnaia di posisi ketiga, Valentino Rossi. Nah ini nih katanya ditowing sama Bagnaia. Betul, Di empat. Ada Miguel Oliveira sang dokter gigi ada di posisi kelima. Dan ini ada Joan Mir ya, mau nggak mau hari ini ya berjuang sendiri ya gitu. Betul. Nah tapi maaf saya potong Joni, kalau misalnya gimana kabarnya dengan Alex Rins Ya. dan juga Crutchlow ini Ya. kan sama-sama Betul. cedera juga Betul. nih gitu, nanti dibilang pilih kasih, kita nggak ngomongin padahal dua-duanya ini juga cedera gitu. Marc Marquez kan juga udah memutuskan untuk Betul. pindah. Nah Alex Rins sendiri dia memang di posisi 20 nih 20. starting gridnya, Iya. tapi dia memang kesulitan banget. Kesulitan banget, setuju. Karena kalau kita melihat dia memang dislokasi bahu, kemudian juga tidak melakukan operasi. Artinya dia hanya penanganannya itu kemarin disuntik obat anti sakit, kemudian dia masuk ke ruang hiperbari untuk menyembuhkan ini. Oh, iya. Tapi pada saat dia menunggangi motor, sakitnya mulai terasa. Bahkan sampai Marc Marquez melakukan running dengan motor, mencoba kemampuannya. Sebaliknya, si Alex Rins malah memutuskan untuk tidak turun karena sakit banget. Itu sebabnya dia tidak lolos langsung ke Q2, dan di Q1 pun hanya mencoba untuk running untuk persiapan di race Dia ini. nggak ngotot juga di kita Tidak ngotot ya. saja, dan bahkan dari review selaku tim manajer tidak memasang target muluk-muluk, sudah bisa finish saja, sudah sangat usaha yang sangat bagus dari Alex Rins. Paling tidak mungkin ntar terapinya adalah persiapan untuk ke Brno. Oke. Nah buat Crutchlow memang banyak yang awalnya itu di scan itu kepalanya, karena pada saat Warnell itu jatuh berguling-guling. Ya concussion kan Iya, bilangin ya. kepalanya nggak mengalami apa-apa. Kemudian setelah obat sakitnya hilang, kok malah sakit pegangan tangan kirinya. Di scan ternyata retak dalam keadaan patah, makanya terus dioperasi di hari yang sama dengan Marc Marquez, dipasangin skru. Cuma dia juga tidak terlalu bermasalah karena banyak tikungan kanan, jadi timnya nggak terlalu banyak bekerja keras. Beda sama Marc Marquez Marc ya. Marquez orang sudah tangan kanan, kemudian Iya. tangan atas, notabene mengatur pergerakan, dan juga kita tahu bahwa sisi kanan dari motor ini berperan penting, apalagi di Jerez dari kiri ke kanan, harus ngerem ke kanan, melakukan cornering ke kanan, kemudian juga menahan beban saat ngereman. Jadi itu sebabnya Marc Marquez memutuskan untuk tidak tampil, dan saya pikir sangat bijaksana karena Benar. mendingan dia menyembuhkan lebih baik lagi agar siap di Brno nanti. Kita harus ingat tahun 2013 ya, Jorge Lorenzo cedera waktu itu di Assen. Kemudian dia juga sama tuh gitu, dia langsung operasi segala macam, udah gitu langsung race posisi 5 finishnya Iya. gitu. Semua jadi perbincangan lah gitu. Iya, Lorenzo betul, itu hebat banget. Superhuman apa, ya. Superhuman gitu. Betul. Tapi jangan lupa waktu itu abis kalau nggak salah di Sachsenring dia jatuh lagi. Dan akhirnya runtutan dia cederanya tuh jadi panjang banget dan jadi makin serius gitu. Dan itu sebabnya awalnya dia mencoba tampil karena kans juara dunia sangat besar, tapi ternyata cederanya makin makin parah. Akhirnya harus kehilangan juara dunia, dan saat itu Marc Marquez lah yang jadi juara dunia. Nah itu dia, makanya sebetulnya Marc Marquez itu memutuskan untuk akhirnya tidak turun di Andalusia GP ini memang pertimbangannya panjang banget sih ya. Betul. Dan apa yang dilakukan oleh keputusan tim medis dari MotoGP ini sebetulnya bukan hanya sekedar untuk seorang Marc Marquez, tapi Betul. yang harus kita ingat adalah ini kan dia akan race nih di Mania, ya dong. Jadi kalau memang dia dipastikan kayaknya emang nggak bisa, bukan membahayakan dirinya sendiri, tapi juga rider lain yang ikut berlomba hari ini gitu ya, bener kan? Gitu. Itu yang kadang-kadang kita lupa. Jadi banyak pendapat di luar sana yang bilang bahwa Marc Marquez ini dapat istimewa gitu, nggak juga, nggak gitu. Ada serangkaian assessment yang sebetulnya keputusan iya atau tidak Marc Marquez boleh race itu sebetulnya mempengaruhi juga keselamatan rider lain. Rider lain, betul. Benar, karena ini kan efeknya ya lihat sendiri tadi ya, lagi selebrasi aja kamar ini ya itu kayak gitu-gitu. Mungkin yang tabrakannya hanya mereka berdua, tapi kan kita nggak tahu atas belakangnya. Ya paling tidak memang
antisipasi juga dari tim medis MotoGP dan MotoGP. Mungkin mereka ya kalau kita catat adalah bahwa race weekend di MotoGP itu bukan saat hari Minggunya aja, tapi berlangsung sejak Jumat, race pertama, kemudian Sabtu, kualifikasi dan juga balapan. Nah, di saat hari ya kalau kita lihat kemarin itu kan Mark Marquez memutuskan tidak tampil di Jumat, tapi coba di Sabtu. Dan Sabtu juga udah sakit banget gitu ya. Ya, dan kalau mungkin banyak yang melihat Mark Marquez bukan langsung serta-merta jumawa iya gua pasti tampil, enggak, tapi dia tetap dirasain dulu, merasakan dulu. Seperti itu artinya pada saat itu pun ya Mark Marquez juga mencoba apakah mampu atau tidak. Nah di saat ya kalau sempat baca itu kan Marquez bilang, saya pasti dengar concern saya mendengarkan apa kemampuan badan saya. Nah kemarin itu badan saya bilang tidak kuat, sakit, karena memang selain tidak ada tenaga juga menjadi sakit, dan bahkan ada beberapa foto yang melihat perubahan, katanya sempat bengkak juga kan, dia bilang seperti ada inflamasi gitu, ada peradangan di tangannya. Betul, ini sampai